Alright, so hari ini saya akan membahas tentang tribe commerce ya, tribe commerce dan gimana caranya untuk melawan perang harga. Ini saya share apa yang ada di kepala saya ya. Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Apa sih yang ada di pikiran saya gitu ya, sehingga muncul ini semua gitu. Nanti tolong kasih feedback ya. Kalau Anda setuju, oke. Kalau Anda nggak setuju juga nggak apa-apa. Kita berdiskusi yang smart aja gitu kan. Oke, saya melihat bahwa zaman dulu banget itu kita tuh kalau bertransaksi namanya barter ya. Barang ketemu barang gitu ya, barter gitu. Cuman barang ketemu barang ini sulit menilai barang Anda sama barang saya itu mahal mana. Sehingga kalau saya tukar barter begitu, apakah Anda diuntungkan atau saya diuntungkan? Is it win-win atau salah satu diuntungkan satunya rugi? Itu barter. Jadi nggak bisa dinilai dengan tepat value dari masing-masing produk. Maka dari itu diciptakanlah mata uang ya. Mata uang kan lebih enak ya. Jadi kalau transaksi udah pakai mata uang aja. Jadi kita bisa membeli apa yang kita mau, nggak melulu barter kayak begitu kan, kaku banget ya kalau barter gitu kan. Nah itu adanya dengan mata uang ya. Jadi transaksi gitu. Nah transaksi udah terjadi dari kayak dulu banget sampai sekarang gitu. Sampai sekarang gitu. Nah kita menyebutnya commerce atau transaksi jual beli atau aktivitas jual beli. Ya, itu yang terjadi gitu. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, maka muncullah digital, online, internet. Maka transaksi yang tadinya dijalankan melalui offline, Anda harus ke toko, membayar, literally membayar kayak begitu. Maka mulai berpindah ke online. Oke, transaksi melalui online itu ada dua macam. Yang saya lihat nih ya, ada yang melalui website, jadi benar-benar transaksi melalui sebuah website. Ada yang sekedar lewat chatting aja. Zaman saya dulu jualan suplemen, itu sudah online kalau dihitung kayak begitu. Karena chatting. Waktu itu pakai BBM. I think belum BBM malah. Belum BBM. Waktu itu SMS gitu ya. SMS ini. Tapi transaksinya masih terjadi offline sih waktu itu. Karena orang harus datang, kemudian beli gitu ya. Jadi transaksi online itu bisa terjadi di chatting, bisa terjadi di sebuah website. Ya, itu dua itu transaksinya seperti itu. Nah, kemudian di era itu, di era e-commerce awal-awal, karena terjadinya di chatting sama di website, maka bermunculan platform-platform untuk membantu mempermudah membuat toko online. Kalau di Amerika ada Shopify, ada BigCommerce, jadi macam-macam ada platform-platform yang dibuat ditujukan untuk membuat Anda mudah membuat toko online, satu toko online kayak gitu. Nah, berjalan waktu begitu, seiring dengan waktu muncul platform lain yang disebut dengan marketplace. Ya, marketplace. Jadi marketplace itu adalah sebuah platform di mana kayak pasar. Jadi kalau ada toko, habis itu ada pasar nih sekarang. Ada pasar di mana semua orang jual beli di sebuah tempat. Keuntungan dari pasar itu sendiri, ya karena jadi memudahkan orang ya berkumpul di situ, ya udah marketplace gitu kan, berkumpul transaksi di situ. Tetapi ketika ini dibawa ke dunia online, itu menjadi pro and cons. Yaitu karena begitu banyaknya orang dikumpulin dari satu tempat. Kalau pasar kan paling berapa ya? Kalau Anda datang ke mall kan toko ada berapa ya? Toko cuma ada kayak maybe satu mall ada sekian puluh toko atau sekian 100 toko, 200 toko misalnya kayak gitu. Ya, jadi ketika kita masuk ke ranah marketplace, maka yang terjadi adalah jutaan orang dikumpulkan di satu tempat. Tokopedia bulan Mei kemarin kalau nggak salah itu sudah 8,5 juta ya, 8,5 juta penjual merchant, 8,5 juta. Usernya sekitar 90 juta plus. Ya, usernya 90 juta plus. Nah, maka dari sini Anda bisa melihat sendiri bahwa dengan 8,5 juta, otomatis akan ada banyak barang yang sama, dijual di tempat yang sama, dan bisa diurutkan berdasarkan harga. Anda lihat sendiri sekarang, Anda nyari barang apa di Tokopedia, atau di Bukalapak, atau di Shopee, whatever, terserah. Pasti munculnya kayak belasan ribu produk gitu, puluhan ribu produk. Ya, kalau misalkan ada kayak kemarin saya mencari Nintendo Switch, munculnya 15.000 produk. Search result muncul segitu banyak. Itu kan artinya kayak kita jejeran berdua aja perang harga, apalagi 15.000 produk dijejerin. Itu perang harganya luar biasa banget. Nah, yang diuntungkan siapa gitu? Tadi ada yang bertanya pada saya, tolong diulas dong pro and cons-nya dari perang harga. Yang diuntungkan pembeli, jelas. Orang beli murah. Ya nggak ada yang salah kalau gitu kan, beli murah. Tetapi kalau Anda mau bisnis, terus profit Anda dari mana kalau semuanya jualnya mepet-mepet? Dan kondisi ini yang membunuh kemarin ketika saya membuat startup namanya supplier.id. Profitnya Rp1.000, men.
Dari saya jual, habis itu masuk ke marketplace, itu profitnya Rp1.000. Kalau orang balikin produk ke saya, return, bubar, selesai. Ongkos returnnya aja itu tidak bisa menutup profit saya gitu. Bubar gitu kan. Ya udah selesai gitu. Itu di 2014 saya bikin itu kemarin itu. Maunya membantuin orang masukin barang dari China, apparently dengan adanya barang dimasukin ke marketplace semua begitu, diuntungin cuma Rp1.000, yang penting laku keluar gitu kan. Bubar habis itu selesai. Nah itu yang terjadi. Jadi saya udah ngelewatin fase itu, been there dan that gitu kan. Nah, maka saya melihat nih, transaksi yang, ini kan ada era ya, kita ngomong era ya, fase timeline gitu, era gitu. Jadi yang pertama tadi transaksi benar-benar manual banget, habis itu masuk ke dunia online dengan chatting ataupun dengan website sendiri. Website doang ya, jadi ada produk, Anda bisa transaksi, check out, belanja, selesai. Itu website. Habis itu ke marketplace ya, jadi ke marketplace gitu. Dimana semuanya ngumpul jadi satu, Anda dimudahkan. Tinggal foto produk, upload, kasih nama, keterangan, dan lain-lain, selesai. Anda udah punya toko online gitu. Semudah itu gitu. Nah, what next nih, abis ini nih? Kalau orang-orang sudah semakin lama, semakin sudah muak dengan perang harga, what next gitu? Ya kita bisa ngomong macam-macam dengan untuk mengatasi perang harga kan. Kita bisa ngomong macam-macam kayak, ya harus jual barang yang berbeda, harus ngasih bonus yang berbeda, ngasih bundle yang berbeda, create positioning, whatever itu. Yes, of course, bisa kayak begitu, nggak ada yang masalah kayak begitu. Tapi apalagi yang bisa disituin, dipindahin kayak begitu. Di mindset saya, simple banget sekarang. Di mindset saya itu, ini by the way, buat teman-teman yang baru join, Anda boleh setuju, boleh nggak setuju. Tapi kita diskusi yang smart, oke? Karena ini benar-benar personal opinion saya mengamati semuanya ini. Karena saya udah jualan sejak tahun 99. Ya, jadi sebelum adanya Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, saya udah jualan gitulah. Sebelum Amazon gede juga saya udah jualan gitulah. Jadi ngelewatin era 20 tahun ini, saya ngelewatin perubahannya. Jadi silahkan yuk nanti kita berdiskusi lebih smart lagi. Nah, melihat perubahan era kayak begini, maka next-nya kalau yang saya lihat nih, maka saya ngelihatnya adalah gimana caranya membuat, bayangin gini deh sekarang. Anda datang ke mall, oke? Anda datang ke Ace Hardware misalnya, oke? Anda mau beli pancing, Ace Hardware. Ace Hardware ada semuanya lah, mulai dari sampai perabotan juga ada, informannya gandeng begitu. Mau beli pancing juga ada, ya gak ada masalah, beli pancing juga ada. Cuman segmen pancing mungkin ada di pojokan di Ace Hardware, dan ada beberapa pancing dengan beberapa pilihan warna. But that's it. Anda mau nanya petugasnya, Pak ini pancing yang apa? Mereka cuma ngarahin adanya itu. Tidak ada yang namanya expert mancing. Nggak ada. Oke, nggak ada namanya expert mancing. Kayak Anda mau datang ke food court, gitu kan, ke food court. Makan semuanya ada, murah. Yes. Tapi kalau Anda mau, bayangin aja, nembak cewek, diajak ke restoran khusus, apa diajak ke food court? You need special experience, right? Anda mau candlelight dinner, mau diajak ke food court. Ya nggak bisa, men. Rame banget. Lucu banget ya kalau misalkan mau nembak cewek, bisa di food court begitu kan. Pasti ada tempat khusus. Ada, maybe Anda datang ke steakhouse khusus gitu. Ya, jadi ada namanya specialty store. Ada yang namanya food court, ada yang namanya specialty store. Kalau Anda beli steak di specialty store, kayak steakhouse khusus begitu, mahal banget. Bisa mahal banget. Ada candlelight dinnernya, expert banget orangnya di sana, bahkan menjelaskan. Saya pernah makan di sebuah restoran, ada gambar sapinya, ini, bagian ini, dagingnya yang ini, namanya apa, ini harganya berapa, semua ada masing-masing. Kalau di food court, boro-boro, pegang nampan aja, habis itu nyari tempat duduk kan. Nggak ada pelayanan experience yang next level kayak begitu. Balik lagi ke Ace Hardware tadi, Anda beli pancing, yes, Anda tahu beli pancing selesai. Anda nggak bisa nanya siapa-siapa. Bandingkan kalau tahu-tahu Anda punya yang namanya specialty store, toko memancing, yang dimana kalau Anda datang ke situ, pilihan pancingnya luar biasa banget, bahkan bisa 2 lantai. Kemudian Anda nanya, di situ ada expertnya. Ada orang-orang yang expert mancing banget di situ. Dan bahkan ketika Anda mencoba memegang pancing itu, terus Anda nanya, kok ini beratnya begini ya? Anda diajak ke belakang tokonya, dan di belakang toko itu ada kolam kecil buat nyoba pancing. Which is amazing banget kan? Experience-nya langsung kayak, wow, oke, ini keren banget nih. Begitu Anda sudah pulang, mulai melihat-lihat, mulai bertanya-tanya, oh yang ini tadi lupa nanya, ini buat apa ya? Ini buat apa ya? Dan ternyata ada komunitasnya di situ. Anda bisa langsung bertanya, posting foto dan bertanya di situ, ini buat apa ya? Dan orang-orang langsung menjawab banyak sekali.
right? Orang-orang menjawab banyak sekali, ini buat ini gunanya buat mancing, kalau ikannya begini, dikuncinya di sini. Terus ada tahu-tahu kayak, oke, minggu depan, kalau nganggur, kita minggu-minggu, yuk mancing bareng-bareng. Ya, jadi ada suddenly punya teman-teman baru, dan hobi Anda mancing, nanti langsung mancing bareng-bareng begitu. Which is itu amazing banget. Ya, jadi, buat saya, itulah the next level, gitu. There is the next level. Jadi, habis jualan biasa, habis itu pindah ke online, habis itu pindah ke marketplace, di mana semuanya ada, tapi Anda tidak kenal satu sama lain. Kalau Anda beli pancing di Tokopedia, emang Anda kenal pembeli lain yang ada di Tokopedia? Gak kenal gitu. Ya kan? Dan Anda nggak bisa ngebentuk itu. Jadi kayak temenan, yuk, saya mau nyoba, mau nanya, beli di sini enak nggak sih? Paling baca review. Reviewnya sucks lagi. Literally, asli reviewnya sucks di Indonesia. Ini bukan Tokopedia by the way. Semua reviewnya sucks. Why? Kenapa reviewnya sucks? Tahu? Karena yang direview adalah ongkos kirim, bukan ongkos kirim ya. Pengirimannya lancar, pengirimannya sesuai pesanan. Can you imagine that? Kalau pengiriman tidak sesuai pesanan itu nggak bener gitu loh. Tapi reviewnya semua pengiriman sesuai pesanan. I wanna know review itu produknya bagus atau enggak. Bukan sesuai pesanan. Ini kacau kalau di Indonesia nih, ya kan? Kalau saya ngelihat di Amazon, saya seneng banget di situ. Reviewnya menjelaskan produk. Di sini reviewnya menjelaskan pengiriman. Kan nggak bener ya? Buat yang mau beli ini kan, ya itu kacau buat saya sih. Nah, itu pemikiran yang pertama, ya, pemikiran yang pertama. Pemikiran yang pertama. Jadi dari jualan masuk ke online, masuk ke marketplace, habis itu evolve akan muncul yang namanya komunitas segmented banget. Kalau memang mau Anda komunitas Harley, Anda kan ketemu orang-orang yang suka Harley, habis itu naik motor bareng, kayak begitu. Anda di Indonesia beli Ferrari, Anda masuk namanya Ferrari Club Indonesia, ada komunitasnya, habis itu bareng gitu, jalan-jalan gitu kan. So that's the next step gitu. Sudah ada sekarang, ini bukan saya menciptakan tahu-tahu tuh gitu aja, bukan, tapi memang sudah kayak begitu. Arahnya akan menjadi segmented banget ya. Menjadi segmented banget, di mana itu benar-benar expertnya semua ngumpul di situ. That is the next step. Oke? Nah, sekarang kenapa saya ngomongin trap commerce ya? Ini saya membahas dari sisi commerce tadi. Sekarang kita ngomong dari sisi tribe atau komunitas. Komunitas itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Jadi komunitas itu pasti selalu ada, ya. Mulai dari offline, Anda masih kecil main kelereng bareng, komunitas. Tapi main basket sama teman-teman yang lain itu juga komunitas. Anda ke tempat ibadah bersama teman-teman yang lain juga komunitas. Nanti pulang makan ngobrol-ngobrol. Dan teman di tiap-tiap interest itu berbeda-beda. Teman main kelereng pasti berbeda sama pemain basket. Teman main basket berbeda sama teman ke tempat ibadah. Ini temannya beda-beda. Sesuai interestnya. Agak jarang, ada pasti ada irisannya. Tapi agak jarang, di semua tempat temannya sama. Ya kan? Ada teman basket, teman karaoke juga sama, habis itu teman ke tempat ibadah sama, semuanya sama. Ada, tapi agak jarang. Kebanyakan berbeda, karena interestnya berbeda-beda. Oke? Jadi, kalau misalkan bermain kelereng, ya interestnya main kelereng. Kalau bermain game, ya bermain game. Kalau misalkan interestnya ke karaoke, ya temennya karaoke juga gitu. Itu yang terjadi komunitas tuh kayak gitu. Nah, begitu masuk ke dunia online, maka komunitas itu juga pindah ke platform digital. Ke platform digital. Jadi, platform digital untuk komunitas itu juga ada beberapa. Bisa mulai dari chatting, ya, bisa mulai dari chatting. Anda punya Facebook group, Anda punya WA group, Anda punya Telegram group gitu. Ya itu komunitas Anda. Sekarang Anda masuk ke sana ngobrol-ngobrol di situ kan, ada teman di grup. Kalau dulu ada Path, di Indonesia pernah ada Path gitu kan. Hanya bisa menampung 150 friend. Jadi kita mesti milih-milih close friend kita gitu. Jadi chatting iya. Kedua sosial media ya, termasuk Path tadi sosial media ya. Sosial media gitu. Jadi tempat komunitas ada di chatting, ada di sosial media, ada di forum. Anda tahu Kaskus kan? Kaskus bentuknya adalah forum. Oke. Nah, setelah orang dikumpulkan jadi sebuah tempat kayak begitu, maka pasti akan ada transaksi. Karena memang nature manusia tuh kayak begitu. Dikumpulin, habis itu pasti mau transaksi. Transaksi apapun. Transaksi apapun. Nah, dari chatting bisa langsung transaksi. Bisa langsung kayak, misalkan kayak, ya udah mau beli barang ini, langsung chatting aja, transfer ke rekening ini ya, rekening saya ini, barangnya saya kirim. Itu transaksi langsung lewat chatting. Bisa juga lewat sosial media. Habis itu chatting, lanjut lagi chatting. Jadi gini, bisa langsung ke chatting, bisa langsung ke website gitu kan ya. Itu dari sosial media ke sana gitu. Nah,
Kaskus itu melihat arahnya sudah mulai benar dia. Dia melihat arahnya sudah benar, yaitu dengan menciptakan namanya FJB, Forum Jual Beli di Kaskus. Bener kan? Kalau teman-teman di sini main Kaskus, rada ketahuan umurnya ya. Udah agak lama soalnya. Ya, ada Kaskus, ada FJB gitu. Tapi kelemahan dari FJB itu sendiri adalah dia tidak menciptakan specialty store. Dia membangun FJB dengan mindset marketplace. Ada forum jual beli di mana Anda bisa jualan dengan kategori. Itu termasuk namanya kayak marketplace, cuman modelnya forum. Paham ya? Jadi ada urutannya kayak begitu. Wah, keren ada Mas Dimas Harfid. Oke, so alumni Kaskus saya juga nih. Dapat cendol ya. Ya, saya cerita di sini ini cuman berdasarkan pengamatan saya, ya. Pengamatan saya gitu. Jadi komunitas, habis itu masuk ke chat, sosial media atau forum, habis itu akan ada e-commerce-nya di situ. Tapi e-commerce-nya di sini bentuknya masih bentuknya marketplace, jadi di listing kayak gitu. Nah, sekarang dari yang tadi, dari sisi commerce dan dari sisi community tadi atau tribe tadi, what if digabungkan jadi sebuah satu yang namanya tribe commerce? Ini yang akan menjadi next big thing sebenarnya. This is my vision, by the way teman-teman. Bukan benar atau salah. Sekali lagi buat yang baru join, ini bukan urusan benar atau salah. Tapi ini pengalaman saya dan visi saya ketika membangun Tribelio itu seperti itu. Saya melihat adalah problem kayak begini. Dan kemudian masa depan itu mau kemana? Maka kalau melihat secara offline tadi bergeraknya seperti itu, maka masa depan adalah masuk ke sebuah komunitas yang eksklusif, yang ngebahas topik itu saja, di mana di situ orang-orangnya kuat banget, ada satu leadernya. Kayak misalkan kalau Anda lihat di luar negeri ada namanya CrossFit misalnya. Ya kan, ada CrossFit gitu kan, leadernya menceritakan atau membagikan ilmu tentang CrossFit gitu, olahraganya CrossFit, dimana akhirnya ini menjadi worldwide fenomena gitu, CrossFit. Nah kalau sudah kayak begitu, otomatis kan mau jualan di situ enak banget ya, bajunya CrossFit lah, alatnya CrossFit lah, perlengkapannya semuanya CrossFit lah gitu. Itu ke depan tuh kayak begitu. Nah ini yang saya lihat the next big thing. Di luar negeri udah banyak terjadi. Di Indonesia juga ada kayak tadi Ferrari, kita lihat ada Harley gitu kan, itu kan dari luar negeri semua ya. Nah, arahnya tuh ke sana. Jadi mereka itu sudah melihat kayak begitu dan sudah bergerak ke sana. Cuma di Indonesia itu orang itu masih kayak heboh banget, hype banget ketika berjualan di marketplace. Tapi ketika Anda ngerasain hari ini, secara umum itu sudah perang harganya luar biasa, secara umum. Nah, maka ke depan lagi akan semakin perang harga. Akan semakin perang harga. Ya, jadi itu nggak bisa dipungkiri lagi bahwa dia nggak bisa perang harga dan sebagainya. No. Ini benar-benar kayak sesuatu yang lagi berjalan dan sudah kelihatan efeknya dan akan semakin parah gitu. Jadi bukan sesuatu yang saya mengada-ngada, itu bukan. By the way, Anda bisa ngelihat sendiri ini. Kita nggak ngomong, ini kita ngelihatnya fakta banget. Maka tinggal tunggu waktu. Siapa yang duluan untuk jump into ke tribe commerce dan membangun tribe-nya di situ akan punya benefit yang lebih daripada yang tidak gitu. Yang tidak nanti akan ketinggalan aja. Kalau misalkan nih, karena produk repeat buying akan ada teman ngobrolnya. Yes. Bahkan nggak repeat pun ya. Bukan repeat sih sebenarnya ya. Kayak misalkan teman nge-game gitu juga masuk ya. Barangnya repeat tapi beda-beda gitu kan. Ya, itu bisa juga. As long as ada topiknya. Nah, kita kalau ngomongin topik dan sebagainya itu banyak caranya. Ada bukunya, ada majalahnya. Itu pokoknya kayak ada bukunya, ada majalahnya, ada topiknya gitu aja. Jadi lebih mudah gitu. Nah, dari sini Anda paham ya. Alurnya itu pasti akan ke sana. Nah, sekarang tinggal begini aja. Yang pertama jump into ke tribe commerce kayak begini, akan membangun tribe-nya. Memang nggak gampang, karena pertama. Nggak gampang gitu. Ya. Tetapi ketika tribe-nya ini sudah jadi nomor satu, kita nggak ngomong Tribelio by the way, kita ngomong tribe gitu ya. Tribe-nya sudah menjadi nomor satu. Orang sudah tahu. Kalau komunitas Ferrari, yaitu Ferrari Indonesia, Ferrari Club Indonesia gitu kan. Kalau Anda bikin Ferrari Club nomor 2, itu sudah bukan nomor 1 lagi. Paham? Nangkep ya idenya ya. Yang nomor 1 ini akan jadi powerful banget. Nah sekarang buru-buruan, cepet-cepetan, siapa yang bisa ngebangun duluan? Kalau di Tribelio, kita ngomong sudah ada NFC misalkan untuk Forex. Ya, udah ada nomor satunya. Sudah dapat kemarin ini, udah dapat plakat ini kan. Dia udah dapat 1,5 miliar dari Tribelio gitu, dari sini. Kita kasih plakat atau award khusus kayak begitu. Tapi intinya adalah
seberapa kuat atau seberapa cepat Anda bisa membangun tribe Anda. Tribe itu bukan sekedar um, ngumpulin database email atau nomor telepon. Itu bukan tribe. Itu cuma database. Nah, jadi yang disebut dengan tribe adalah sekumpulan orang, group of people, yang bisa berkomunikasi satu sama lain, yang memiliki satu ide besar sama-sama. Misalnya, Anda bikin tribe tentang fat loss gitu. Satu komunitas itu pengen nurunin berat badan. Maka akan terjadi diskusi di situ. Nah, itu yang disebut dengan tribe. Dipimpin oleh satu orang, leadernya, yang kita sebut sebagai chief atau kepala suku. Kalau dalam bahasa Inggris kan chieftain ya, kepala suku gitu. Jadi, paham ya kerangkanya di sini. Jadi, kalau misalkan Anda mau belajar tentang naik motor cross gitu kan, Anda punya fans ke orang A, role modelnya. Sehingga kalau dia punya komunitas, Anda akan tertarik untuk join ke komunitasnya dia. Untuk belajar lebih lanjut. Bagaimana milih gear mobil, gear motor, dan sebagainya. Milih helmnya, dan sebagainya gitu kan. Kalau tadi ada satu orang yang jago main, atau jago fishing gitu, mancing begitu, maka Anda akan tertarik untuk join di situ. Kalau Anda memang suka mancing ya, Anda akan tertarik ke join ke tempatnya dia. Karena dia ngomongnya keren banget. Mancingnya ikannya udah gede-gede banget. Dan dimana di situ adalah kayak semacam kayak award khusus gitu. Kalau apa ya, recognition khusus kayak, wow, si dia udah pernah mancing ikan 100 kilo misalkan kayak gitu. Sementara saya baru mancing ikan lele. Gimana saya caranya naik level ke sana gitu. Nah, bisa kayak begitu. Itu yang disebut dengan tribe. Akan jadi sangat solid banget. Jadi bukan sekedar ngumpulin nomor handphone atau ngumpulin email, kemudian cuma di broadcast. Itu step awal. Itu step awal. Itu saya ciptakan. Kenapa? Karena idenya adalah Anda harus mulai dari nol. Nah, begitu Anda sudah mulai dari nol dengan list building mastery itu, maka next step-nya adalah mereka ini harus berkomunikasi jadi satu, sehingga menjadi sebuah komunitas yang kuat banget. Kalau Anda perhatikan, supporter bola gitu, itu sudah tribe. Itu udah kuat banget. Nah, kalau Anda lihat deh, kalau ada acara bola kayak begitu, yang nonton sudah puluhan ribu orang, dan kaosnya semua sama, kebayang nggak kalau Anda jualan kaos di situ? Sekali event yang beli puluhan ribu loh. Itu baru kita ngomong gede. Ya, jadi bukan jualan kaos terus satu-satu. Oke kan? Kalau Anda jualan di marketplace, Anda kan jualan satu-satu. Anda nggak bisa jualan yang big tadi. Anda tidak bisa memberikan experience. Anda tidak punya marketplace is marketplace. Produk di listing, Anda cari, beli, selesai. Itu that's it gitu. Bukan salah dan benar. Ini bukan salah dan benar. Tetapi kejadian yang nyata adalah akan terjadi perang harga dan lama-lama akan capek sendiri gitu. Bedanya tribe dan sosial media apa? Sosial media is just a platform. Ya, sosial media is just a platform. Tribe itu adalah komunitas. Bisa saja di sosial media, gak ada masalah. Ya kan? Gak ada masalah. Grup-grup Facebook, Telegram, itu juga tribe, gak ada masalah. Itu gak ada masalah. Pertanyaan yang tepat sebenarnya, apa bedanya grup-grup Facebook, Telegram dengan Tribelio? Karena platform dibandingin platform, bukan dibandingin tribe. Kalau tribe bisa di mana-mana, gak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Komunitas pendengar digital marketing code ini apa? Saya punya LBM, List Building Mastery. Saya punya tribe hackers gitu. Tribe adalah it's a group of people connected to one big idea. Jadi idenya seperti tadi ya teman-teman ya. Kalau dari ranah e-commerce, evolusinya adalah sampai hari ini itu akan berhenti di marketplace. Tapi what next setelah itu? Karena kalau di sini terus Anda akan perang harga. Kalau community doang, pasti akan terjadi sebuah transaksi. Di mana transaksi itu komunitas sekarang tidak support dengan transaksi. Let's say kita ngomong grup WA deh. Kalau Anda mau transaksi gimana? Manual kan? Nggak bisa transaksi di situ gitu. Jadi platformnya tidak ada yang support untuk transaksi. Bagaimana jika dalam satu tribe kita disusupi penjual lain? Ya di kick aja, selesai. Di kick aja men, susah amat sih. Masih bingung pakai Tribelio, kita bisa lihat tribe yang sudah ada. Bisa kan, tinggal di kiri atas ada tombol kayak tombol search biasa, di search aja di situ. Bisnis saya menjual burung import, apa bisa saya kembangkan dengan Tribelio? Bisa, gak ada masalah. Maka saya nyebutnya apa? Tribe commerce. Jadi komunitas apa yang mau dibangun di situ? Kita nggak ngomongin Tribelio dulu ya teman-teman ya. Kita ngomongin tribe commerce. Jadi mindsetnya adalah gini. Karena saat ini teman-teman ini kebiasaan dengan
marketplace. Kalau dengan marketplace, Anda nggak apa ya istilahnya, tidak memikirkan tentang siapa orangnya. Anda cuma mikirin produk apa yang mau saya upload. Ya, Anda cuma mikirin itu doang. Nah, kalau di dalam tribe commerce, kata kuncinya di depan adalah tribe, maka pertanyaannya adalah, tribe apa yang mau Anda buat duluan? Begitu ini jadi, baru kita tambahkan commerce-nya. Ya, itu. Jadi mindsetnya di situ nih, teman-teman. Jadi jangan mix dengan marketplace, karena akan berbeda. Kalau dibuat sama kayak marketplace, ya perang harga lagi nantinya. Nah, ketika saya berpikir bahwa, oh menarik juga ya konsep kayak begini ya. Ini waktu awal-awal banget. Kalau marketplace itu kan berusaha dijadikan satu semua nih. Jadi satu semua nih, yang akhirnya punya bom waktu. Jadi bom waktu yaitu perang harga. Gitu kan. Nah, selain bikin diferensiasi, bikin bonus, nambahin bonus, dan sebagainya, gimana sih caranya supaya nggak perang harganya segila itu? Saya reflect back, mundur sedikit. Sebelum adanya marketplace kan perang harga nggak segila itu ya. Berarti apa sih bedanya? Gitu kan? Apa sih bedanya? Bedanya adalah mereka tidak dikumpulkan dalam satu tempat. Mereka dipisah-pisah. Sekarang gini, kalau saya punya salon, Anda punya salon, kita jejeran, maka perang harga, gitu aja. Tapi kalau Anda punya salon di Jakarta, dan saya punya salon di Malang, kita sama-sama punya salon, kan nggak perang harga kan? Lah kan Anda punya market di Jakarta, saya punya market di Malang. Oke, paham ya konsepnya ya? Maka dari itu, saya membuat sebuah platform yang Tribelio itu, di mana Anda bisa bikin peta-peta Anda sendiri. Jadi nggak perang harga. Ya bisa saja sih Anda pergi ke tempat lain gitu kan. Dan nggak mau di Malang, di Jakarta aja gitu kan. Waktu ke salon, ke Jakarta aja gitu. Ya nggak ada masalah kalau itu. Itu nggak ada masalah. Tapi berapa banyak sih yang kayak begitu? Kan marketplace itu tujuan awalnya, oke, memudahkan orang berjual beli dan aman gitu kan. Nah, what if problemnya yang satu itu dikumpulkan jadi satu tempat ini menjadi problem besar? What if kita bikin sebuah platform di mana transaksinya juga aman, tetapi marketnya itu dipisah-pisahin kecil-kecil begitu, sehingga nggak campur aduk lagi. Oke? Sehingga akan jadi lebih aman. Karena kita mikirnya adalah, marketplace itu aman. Iya, marketplace itu memudahkan, karena orang tinggal upload. Yes, bener juga gitu. Nah, ketika saya membangun Tribelio, saya juga mikir, orang kalau disuruh bikin tribe sendiri-sendiri, maksudnya disuruh bikin website sendiri, ya bisa aja. Disuruh bikin Facebook group sendiri, ya bisa aja. Tapi habis itu manage datanya kan ribet ya. Kan orang maunya mudah. Maka dibuatlah Tribelio itu supaya memudahkan gitu. Idenya kayak gitu sih, kita ngomong idenya kayak gitu. Tetapi, jangan dicampur aduk jadi satu lagi, karena akan perang harga lagi. Bagaimana jika di Tribelio nanti ada beberapa tribe dengan bahasan yang sama, misalnya tribe baju anak? Gak ada masalah juga sebenarnya. Karena sudah dipisahkan, bukan based on product. Sekarang di WA group, berapa banyak yang jual baju anak di WA group? Gak pusing kan Anda? Anda cukup mengurusi WA group Anda sendiri. Right? Di Facebook group, ada banyak banget grup. Nggak ada yang namanya kayak Anda harus join di seluruh grupnya begitu. Nggak juga. Karena beda. Di marketplace, Anda ngetik satu produk, itu muncul satu halaman. Itu problemnya di situ gitu loh. Ya kan? Bukan Anda harus join satu-satu tempatnya masing-masing, enggak. Jadi itu yang membedakan di situ. Ya, marketplace itu jadi benar-benar satu halaman, terus ada menunya kan, sortir berdasarkan harga produk gitu. Ya selesai. Kayak saya nyari Lego. Tadi saya lagi nyari Lego gitu kan. Ya sudah, saya nyari Lego yang mereknya Lego, habis itu saya sort paling murah. Nggak salah juga gitu. Menguntungkan buat pembeli. Tapi, kan ada yang bilang kayak, servis saya lebih bagus. Buat saya beli Lego ya Lego. Asal brandnya Lego, selesai gitu kan. Asal saya beli iPhone, selesai. Nggak ada urusan kayak barangnya nanti jelek dan sebagainya. Enggak, itu udah gak kepikiran lagi barang jelek atau enggak. Dapat ya idenya ya? Sortir paling murah, bener kan? Kalau emak-emak biasa beli, udah pasti sortir paling murah. Saya juga, gak usah emak-emak, saya juga sortir paling murah. Karena ditaruh di satu halaman. Itu yang menjadi problem sebenarnya. Nah, tapi tidak mudah membawa orang yang belum pernah berjualan dengan kemudahan marketplace untuk berpikir bahwa dia bisa membuat kolam sendiri. Ini nggak mudah. Jadi, kalau saya bilang bahwa kenapa Tribe Commerce ini bisa melawan perang harga, karena memang orang-orangnya tidak dikumpulkan lagi di satu tempat, tapi dipisah-pisah. Sehingga ini menjadi sebuah kolam baru, yang akhirnya kita bisa lepas dari perang harga.
Ada kemungkinan nggak terjadi perang harga antara tribe yang satu dengan yang lain? Bisa, tapi kan nggak mudah. Karena bukan di satu halaman yang disortir langsung keluar kayak begitu. Contoh tribe di Indonesia, banyak banget lah. Semua klub bola kan tribe semua. Ya kan? Harley Club, Ferrari Club gitu kan, itu sudah tribe semuanya. Pokoknya ada kumpulan-kumpulan yang pakai baju gitu, itu sudah tribe. Jadi nggak usah nyari yang aneh-aneh. Pendukung apalah Indonesia, iya kan, itu udah tribe. Nah, ini kan nanya nih kayak Seoul Studio, right? Usaha saya di mall, fashion import, gimana caranya join tribe? Anda bikin tribe, bukan join tribe. Anda bikin tribe. Jadi pertanyaannya selalu, tribe apa yang mau Anda buat? Komunitas apa yang mau Anda bangun? That is the question. Berarti yang mau gabung tribe kita harus pakai aplikasi Tribelio juga. Bisa iya, bisa enggak. Aplikasi itu memudahkan Anda untuk melakukan push notifikasi. Nah, ini step berikutnya yang mau saya bahas sebenarnya. Ya, mau tanya tribe itu masyarakat umum tahu nggak? Anda bisa bilang komunitas. Karena yang mereka kenalkan cuma yang umum-umum gimana, bro? Yes. Kira-kira menurut Dendi, tribe di daerah terpencil bisa maksimal digunakan atau tidak? Jadi begini, asal punya koneksi internet, ya harusnya nggak ada masalah, gitu. Jadi nggak tergantung dengan lokasi offline, kita lokasinya online. Oh iya, tadi ketika ngomongin produk ya, kayak fashion, kayak apa gitu. Itu adalah pemikiran marketplace. Pemikiran marketplace adalah saya mau jualan barang apa yang bisa saya upload. Itu pemikiran dari marketplace. Tetapi pemikiran dari tribe adalah komunitas apa yang mau saya bangun. Vera, bagaimana masyarakat umum tahu tribe agar bisa masuk ke tribe kita yang jual jasa tertentu? Ya dikasih tahu. Ya dikasih tahu. Dikasih linknya kan, dikasih tahu. Kayak ngajak ke join ke kemana-mana kan dikasih tahu ini loh linknya. Di dalam satu tribe yang bisa jualan cuma ketuanya atau pelopor yang membangun tribe tersebut. Saat ini yes. Saat ini yes. Anggota dalam komunitas kita kan bisa bandingin harga ke toko sebelah. Iya bisa saja. Tetapi tidak semudah itu kan. Bukan di satu halaman. Itu at least mengurangi perang harga. Gitu. Berarti untuk pembeli gabung tribe kurang menarik ya, karena tidak ada perang harga. Nah, justru itu. Kan Anda tidak mau membuat mereka fokus ke harga. Supaya Anda bisa jualan harga lebih tinggi kan. Sebenarnya. Maka yang harus Anda perhatikan adalah value apa yang bisa Anda tambahkan. Sehingga orang itu ngerasa bahwa harga Anda itu pantas. Kalau Anda mindset produk, ya nggak bisa. Tapi orang beli Ferrari, orang beli Harley, itu udah nggak bandingin harga. Ya, jadi tribe itu adalah ngebangun komunitas kolam sendiri sehingga mereka tidak lagi mencari-cari di sana kemari. Kalau Anda misalkan beli pancing di Ace Hardware, of course murah. Of course murah. Kalau Anda cari pancing murahan, ya sudah gitu. Tapi sekarang perhatikan sepeda Brompton. Itu puluhan juta, men. Kalau Anda nanya sepeda kan bisa beli yang murah. Bisa beli yang murah. Tapi kalau Anda mau join di komunitas itu, masa semua pakai Brompton, Anda pakai sepeda biasa? Itu loh kekuatan tribe. Anda rela puluhan juta beli sepeda karena tribe. Anda bagian dari komunitas atau tribe. Kalau Anda sepedaan sendirian, nggak perlu beli sepeda itu. Beli sepeda biasa, keliling kompleks, selesai. Tapi begitu Anda ngumpul sama teman-teman yang sudah Brompton semua, habis itu sepeda, habis itu berhenti, minum-minum segitu. Bro, sepeda lu kok masih itu? Malu, men. Jadi itu kekuatannya. Bukan urusan perang harga lagi. Yang dijual itu sudah bukan function and price lagi. Tidak ke price sensitif lagi. Jadi tribe itu lebih ke bukan komunikasi. Yes, komunikasi is part of it, tapi tribe itu lebih ke relationship sebenarnya. Ya kan, kayak sepeda Brompton tadi, relationship yang dibangun. Kok saya penjual produk kehamilan karena di IG dan e-commerce sudah hancur-hancuran untuk harga, lalu kalau dibawa ke tribe apakah bisa? Pertanyaannya balik lagi, komunitas apa yang mau Anda bangun? Komunitas yang mau hamil misalkan. Bisa saja, gak ada masalah. Bisa saja. Untuk ikut kelas Mas Denny, gimana caranya? Langsung ke listbuildingmastery.id ya. Listbuildingmastery.id. Kalau bangun komunitas berarti belum menawarkan produk. Lo sudah, ngapain nggak menawarkan produk? Anda masuk ke klub Ferrari, kalau nggak beli Ferrari gimana? Nggak punya Ferrari, masuk Ferrari Club Indonesia. Malu-maluin lah. Ya kan? Anda masuk komunitas Harley. Kalau cuman, apa ya, Anda cetak gini doang terus tulisan Harley gitu. Malu-maluin lah. Kalau nggak punya Harley. Jadi yang dibangun itu sudah ikatan emosional. Iya kan? Orang beli steak tadi, beli steak di steakhouse pakai candlelight dinner untuk nembak ceweknya. Untuk makan dengan
orang yang pokoknya yang kayak kita lagi ada di sebuah apa ya, situasi yang menyenangkan gitu ya untuk dine in gitu ya, bukan cepet-cepetan makan di food court. It's different. Kalau di food court itu nyari makan. Kalau sudah pergi ke steakhouse itu sudah nyari experience, makan nomor 2. Ya karena kalau nyari makan doang di food court aja, ngapain ke steakhouse, kan lebih mahal. Bagaimana cara mengajak calon customer untuk masuk ke komunitas kita dan apa keuntungan untuk customer kita? Nah, ya, Anda yang menawarkan kan, apa yang keuntungannya buat mereka? Jadi orang itu tidak mau ini kalau kita ngomong Trebelio ya. Orang tidak mau disuruh download Trebelio. Ngapain? Buat apa Trebelio? Orang itu mau kalau disuruh download Trebelio, kalau dia dengan mendownload Trebelio jadi bisa mencapai mimpinya, itu baru mau. Gitu sebenarnya. Ayo join Trebelio untuk diskusi tentang diet ya. Orang males lah, ngapain coba, di tempat lain juga banyak. Tapi kalau Anda bisa bikin sebuah komunitas di mana kalau Anda join di sini, saya akan membantu Anda untuk turun 10 kilo dalam waktu 3 bulan. Turun 10 kilo. Ini loh contohnya A, B, C, D. Ya mau lah. Karena di kepala dia tuh yang dilihat mimpinya, bukan Trebelio. Nggak bisa kalau disuruh platform. Anda saya suruh beli bor gitu. Buat apa dia beli bor? Ya kan? Tapi kalau saya ngasih lihat, nih loh, mendesain rumah, mendesain kantor, bisa minimalis kayak begini, mau gantung lukisan kayak begini, Anda mau nggak mau butuh bor. Kalau nggak ngulubangin tembok gimana caranya? Mau nggak mau Anda beli bor. Sementara kalau bor itu ditawarkan, ya nggak mau, buat apa beli bor? Kita harus ngasih mimpinya, ini loh bisa bagus kayak begini. Apalagi kalau dibilangin kayak, oke, di belakang begini harus gunung. Nggak boleh ikan. Ikan air. Nggak bisa, harus gunung. Supaya apa? Belakang Anda, fondasi Anda kokoh. Nah, tambah kan, pengen kan, beli kan gitu. Itu caranya. Berarti mindset kita membangun tribe dan juga gabung dengan marketplace. Bangun di tribe, kemudian transaksi di dalam tribe. Makanya disebutnya tribe commerce. Ini bukan tribe doang ya. Tadi kita ngebahas tentang commerce, kita ngebahas tentang tribe. Nah, maka hari ini kita gabungan keduanya, yaitu tribe commerce. Tribe itu lebih ke pride. Kita nggak mau bilang pride, kita ngomongnya emosional. Emosional. MLM bisa, gak ada masalah. Tribe apa yang mau Anda bangun? Personal branding dulu atau bangun tribe dulu? Bareng-bareng gak ada masalah. Gak ada masalah. Kalau jualan banyak produk dari banyak merek, memungkinkan buat tribe atau sebaiknya satu produk merek sendiri. Gak ada masalah. Komunitasnya apa yang mau dibangun, itu dulu. Itu dulu. Nah, nanti Anda memutuskan barang apa yang terbaik untuk komunitas saya. Karena Anda sebagai kepala suku nih, harus bertanggung jawab bahwa Anda bisa membantu mereka dengan barang yang Anda jual. Jadi nggak mungkin jualannya acak-adul. Yang acak-adul kayak begitu, produknya banyak dan ngaco, leave it to marketplace. Biarin di sana aja, perang harga aja. Anda mau memberikan yang terbaik buat member Anda. There is the mindset dari sebuah tribe. As a tribe chief. Kalau konten tribe harus diupdate terus kah? Tergantung seberapa aktif member Anda. Produk kosmetik bisa dibikin tribe nggak? Kalau kosmetik yang saya jual mereknya sama dengan seller lain di marketplace. Bisa, nggak ada masalah. Mindsetnya jangan ke produk. Kalau Anda ngomong kayak gini, mindset Anda produk. Mindset marketplace. Kita harus transisi ke mindset tribe kalau mau lepas harga. Karena kalau misalkan Anda sekarang jualan barang kosmetik sama dengan seller lain di marketplace, ya bentar lagi perang harga. Gitu. Bener banget butuh perjuangan dalam membangun tribe ya kok. Kira-kira butuh berapa lama membangun sebuah tribe hingga solid siap dijualin? Dijualin atau enggak itu sebenarnya langsung, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tonton video saya yang 3 step profit framework. Jadi harusnya ketika masuk ke sebuah tribe, harusnya sudah langsung siap dijualin. Langsung siap dijualin ya. Jadi jangan khawatir, jangan kayak saya harus ngebangun dulu berbulan-bulan. Enggak. Ya, langsung dijualin, bisa. Kalau bisnis F&B apakah perlu tribe? Bisa saja sih, tapi nggak harus juga. Nggak harus juga. Kalau jual rekomendasi saham, bagaimana? Itu boleh. Susah nggak buat tribe? Susah atau enggak, tinggal Anda bisa atau enggak. Buat yang bisa ya nggak susah. Buat yang nggak bisa, semua susah. Iya kan? Kalau Anda nggak pernah jualan di marketplace, ya susah jualan di marketplace. Tinggal latihan aja. Di tribe mengutamakan beberapa people yang satu hobi tujuan yang sama. Benar banget. Jadi fungsinya tribe ini untuk mengedukasi calon customer untuk membeli dengan emosional. Yes. Komunitas gitu loh. Tujuannya ya komunitas gitu kan. Komunitas. Kalau Chief Tribe jualan baju anak lokal, follower yang dicari-cari itu ibu-ibu muda calon customer atau sesama penjual tapi beda produk. Nah, Anda mau bikin komunitasnya apa? Market Anda siapa? Kalau Tribe langsung ke market kita atau ke reseller kita. Lah kalau bebas terserah Anda itu benar-benar terserah Anda. Ya. Sama kayak Anda nanya, kalau saya ngumpulin orang di grup WA, belinya langsung ke saya atau ke reseller saya. Nah, terserah Anda mau atur kemana.
Saya nggak suka download Telegram, tapi karena komunitas yang saya mau ikuti adanya di Telegram, akhirnya saya download Telegram. Exactly, mindsetnya kayak gitu. Kalau komunitas yang mau Anda ikuti ada di platform tersebut, mau nggak mau Anda download demi komunitas itu. Bukan demi platformnya, bukan demi Telegramnya. Gitu aja. Anda terpaksa download WA, karena semua orang pakai WA. Jadi kalau Anda mau komunikasi dengan orang-orang yang Anda mau hubungi, dan mereka hanya ada di WA, Anda mau nggak mau download WA, kalau belum punya. Gitu kan mindsetnya kan. Bukan download WA karena mau pakai WA, men. Berarti barang yang dijual di Tribe harus mahal dan eksklusif dong. Kalau yang kita jual produk yang umum kayak kebutuhan sehari-hari gimana? Saya nggak mau bilang harus mahal. Karena mahal itu terkesan konotasi negatif. Ya, eksklusif sebaiknya, ya sebaiknya. Tapi tidak menutup kemungkinan kok Anda jual barang biasa. Tetapi kalau Anda jualan barang kebutuhan sehari-hari kayak beras gitu, shampoo begitu, ya nggak perlu pakai Tribe, ngapain? Itu kan barang-barang komoditas ya. Dan Anda juga nggak bisa profit besar main barang-barang yang sehari-hari. Profit besar dari mana coba? Apakah customer milih sendiri untuk gabung ke komunitas? Ya, Anda kasih linknya. Anda kasih linknya, dia tertarik nggak join ke komunitas Anda? Bukan karena Tribelio-nya ya. Kita nggak mau ngomongin Tribelio-nya. Mungkin awalnya harus dipancing untuk masuk komunitas ya. Kok harga spesial untuk gabung Tribe dulu. Kalau sudah solid, enak sih. Yes, itu bisa. Kalau Anda mau harga spesial, boleh. Tapi saran saya, harga spesial itu nomor 2 aja. Nomor 1 adalah kepentingan dia apa. Karena kalau sudah dikasih harga, maka Anda balik lagi mengarahkan dia untuk fokus ke harga. Itu problem. Di marketplace, orang yang datang ke marketplace untuk beli, itu fokusnya di harga. Justru karena Anda ngarahin fokusnya di harga, membuat dia jadi price sensitive, yang ujungnya jadi perang harga. Maka ketika Anda mau lepas dari perang harga, maka Anda harus mengarahkan dia, pikiran dia, tidak ke harga. Apa selain harga yang bisa dibuat fokus? Kalau Anda tadi beli Ferrari gitu kan bukan harga. Ferrari kan, gue mau pamer gitu aja. Gue mau kelihatan kaya, that's it. Anda mau beli tas Hermes gitu, bukan buat tasnya. Kalau buat tasnya Anda bisa beli di Mangga 2, 200.000 dapat. Tapi mau pamer gitu aja. Iya kan? Either pamer atau koleksi. Koleksi buat apa? Buat pamer juga gitu. Nggak salah, ini bukan ngomongin benar dan salah. Ini mempelajari psikologi dari market, konsumen. Kalau jualan sampo mau bangun komunitas apa? Nah, that's the question. Siapa target market Anda? Kalau ibu-ibu ya bikin komunitas ibu-ibu yang peduli tentang perawatan rambut. Tribe itu ada contohnya, aplikasi tampilannya ada, tapi saya nggak bisa tampilin handphone saya pakai di sini soalnya. Tadi nggak berniat menunjukkan macam-macam sih. Saya cuma pengen bercerita ini supaya paham gitu. Bangun komunitas fotografi kayak FN bisa. Nah, bisa. Tapi ya itu bisa sih. Sebenarnya bisa sih. Tapi FN itu kan bener-bener khusus fotografi ya, jadi banyak fitur-fiturnya gitu ya. Itu lebih niche lagi gitu, nggak ada masalah. Jadi apakah Tribelio bisa kayak begitu ya, bisa-bisa aja. Tapi yang dibuat spesifik kayak gitu, of course lebih bagus. FN khusus untuk fotografer. Kalau misalkan Anda bisa bikin komunitas mancing gitu ya, Anda bikin komunitas mancing di tempat saya, sama dibandingkan Anda bikin aplikasi sendiri khusus untuk mancing. Ya harusnya Anda yang bikin sendiri itu lebih bagus lagi. Karena akan lebih spesial lagi kan. Anda bisa misalkan ada aplikasi fish detector gitu kan, akan keren banget. Atau komunitas ini lagi mancing di mana gitu, itu akan lebih keren banget. Dan itu kita nggak support di Tribelio. Even di Facebook juga nggak support kan. Even di WA Anda bikin komunitas WA tentang mancing, nggak support fitur itu. Kalau Anda bikin fitur itu buat para pemancing, akan lebih keren lagi. Kemudian konsumen peduli nggak sih kalau ternyata yang jual itu dropshipper? Nggak penting. Kalau barangnya sama, mereka akan pentingin harga, dropship dan sebagainya nggak terlalu penting. Berarti fungsi dari Tribe bangun hubungan. Correct, yes. Kalau anggota Tribe kita malah cari produk ke marketplace, gimana kok? Ya biarin aja. Anda koreksi diri. Barang Anda unik nggak di tempat Anda? Ya, nyari produk itu sebenarnya gampang. Yang problem itu ngumpulin orang. Ingat ya, perusahaan yang gagal, itu semuanya punya produk kok. Dan tetap gagal. Perusahaan yang gagal itu tidak memiliki customer yang cukup. Itu problemnya. Make sense nggak sekarang? Perusahaan yang gagal itu punya produk. Yang tidak mereka punyain adalah customer yang cukup banyak. Yang beli terus gitu. Maka dari sini ketika saya mengajak Anda berpikir tentang oke, next step-nya adalah ke Tribe Commerce, maka fokus Anda adalah ngebangun audiensnya, ngebangun orangnya. Sehingga Anda memiliki customer yang cukup. Bukan mikirin produk lagi. Produk itu gampang. Mereka ketika Anda memiliki customer yang cukup, Anda tinggal nanya, lu mau apa? Mau beli apa? Bahkan kalau sampai Anda pusing banget nggak tahu apa yang mau dijual,
Anda bisa print kaos. Fishing community, jual gitu. Dapat duit loh. Fishing community. Anda punya member 10.000, nggak tahu jualan apa, jual kaos jadi. Tapi the thing adalah Anda sudah punya dulu komunitasnya. Anda jualan topi, jadi gitu. Mancing panas kan, pasti pakai topi semua. 10.000 orang gitu, beli topi semua gitu kan ya. Laku banget. Laku banget, gitu kan mikirnya. Sesimpel itu sebenarnya. Kalau sudah terlanjur bikin produk, ya nggak ada masalah. Nanti saya akan bikinin video terlebih dahulu ya. Kalau sudah punya produk, terus mikir market itu gimana sih? Cara cari database yang kita mau buat Tribe gimana? Nah, marketnya ada di mana? Kalau marketnya ada di Facebook, ya kita pakai Facebook. Makanya ini deh, buat Jeffrey Risano, Anda tonton video saya yang 3 step profit framework. Ini sebentar lagi saya mau akhiri videonya karena kerangkanya udah dapat. Anda tonton video saya di YouTube 3 step profit framework. Jadi kita menggunakan sosial media untuk mencari traffic dan meng-create keinginan. Kita menggunakan Tribe untuk ngajak mereka join. Baru di situ kita jualin. Apakah kalau sudah join Tribelio akan dibimbing untuk bikin Tribe dan seterusnya? Oh, Anda tinggal nanya aja sih sebenarnya, itu tinggal DM di official.tribelio aja. It's easy. Tinggal nanya aja, harusnya lebih gampang sih. Kita mau ada banyak update di Tribelio. Kita juga barusan kedatangan tim untuk mendesain produknya lebih bagus, aplikasinya lebih bagus. Jadi timnya kita genjot banget ya, supaya bisa memberikan experience terbaik buat Anda. Dari komunitas sepak bola, apa aja yang bisa dijadiin profit? Lah ya semuanya lah. Baju lah, umbul-umbul lah. Bahkan kalau di zaman basket NBA, ingat gak? Ada kartu NBA, si Gary V aja beli sampai koleksi kartu NBA. Nah kayak gitu-gitu kan bisa. Jadi kalau jualan biasa nggak bisa bangun komunitas. Ya, mindsetnya kan cuma jualan biasa. So, jadi apa kita perlu siapkan produk dan bikin komunitasnya, atau pikirin dulu komunitas apa yang mau dibangun, baru carikan produk yang memudahkan mereka untuk di Tribe ya. Jalan dua-dua, either way, gak ada masalah. Ya. Anda mau bikin komunitasnya, habis itu gak ada masalah. Atau gini, kalau saya akan mikir gini nih. Ini ada produk nih. Siapa yang memiliki problemnya? Atau ini produk, ini marketnya. Di kepala saya harus ada dua-dua dulu sih. Ini. Oke, ini laku gak sih produk ini kalau dijual? Kalau misalkan dijual ini laku, oke, saya bikin semuanya gitu. Karena saya nggak mungkin meng-create sesuatu Tribe juga, abis itu kebingungan juga kayak idenya apa ya gitu. Kelamaan. Jadi saya akan datengin dulu orangnya. Ini belum terjadi apapun ya, belum punya Tribe, belum punya komunitas, belum punya produk. Saya harus punya gambaran. Orang ini punya problem apa, saya mau selesaikan pakai cara apa. Saya akan datengin, saya akan nanya, bener nggak sih problemmu ini? Kalau aku punya kayak begini gimana? Oke, menarik gitu kan. Baru saya akan bikin Tribe-nya. Make sense. Jadi punya gambaran Tribe apa yang mau aku bikin. Sip. Kok apakah ada contoh Tribe F&B? Belum. Saya belum ada. Berarti bikin Tribe nggak harus dari Tribelio dong. Bisa Tribe di IG pun harusnya bisa. Bisa. Nah, sekarang kalau kita ngomong ya, terakhir sebelum saya close ya. Kenapa pakai Tribelio? Jawabannya simple. Tribelio didesain untuk marketing. Jadi kalau Anda bikin Tribe Commerce ini kan transaksi kan. Gimana caranya Anda bisa memaksimalkan proses transaksi ini? Itu cuma ada di Tribelio. Why? Satu, Anda pegang database-nya. Kan Anda kalau transaksi kan, Anda ngumpulin nomor WA, Anda ngumpulin nama email, dan sebagainya. Kan gitu kan. Anda jual di marketplace. Kalau bisa, Anda mengumpulkan database-nya gitu. Tapi kesulitannya adalah semua platform di luar sana, WA, Telegram, Facebook Group, semuanya, Anda nggak bisa download database customer Anda. Itu nggak bisanya itu problem satu. Kedua, Anda nggak bisa broadcast. Ya, kalau di Facebook, Anda mau punya Facebook Group dengan member, kemarin ada teman saya punya 19.000 member gitu. Ikan itu, makanya saya kemarin ikan gitu kan. 19.000 itu di ban Facebook, hilang, nggak bisa di-download. Di broadcast nggak bisa, di-download nggak bisa. There is the problem. Jadi kalau Anda bikin di Instagram, ya boleh aja. Instagram Anda di ban, selesai, hilang, gone. Itu loh problemnya. Tapi bisa jadi nggak nanti di komunitas Tribe yang kita buat malah perang harga di dalamnya. Kan Anda yang jualan, bukan orang lain. Jualan ikan cupang gimana? Ya sama, tonton yang video saya aja, 3 step profit framework. Bagaimana cara melakukan identity shift untuk Tribe kita, dan identity apa yang sebaiknya dibikin. Wah, itu nanti kita bahas lain waktu ya, identity shift ya. Tribelio e-commerce juga kok. Coming soon ya. Akhir bulan ini planning kita sudah launch fitur e-commerce-nya. Jadi akan jadi yang namanya Tribe Commerce itu tadi. Makanya kalau kemarin-kemarin saya ngomongin tentang Tribe ya, supaya Anda paham Tribe itu apa. But apparently, orang Indonesia suka jualan. suka transaksi. Maka ketika diomongin Tribe saja, nggak nyambung gitu. Maka hari ini saya pengen sharing tentang namanya Tribe Commerce dan evolusinya. Kenapa Tribe Commerce itu jadi penting. Oke, udah ini apakah bisa bikin Tribe saya jual bahan bangunan toko material? Jawabannya adalah I'm not sure itu bisa. Karena tidak perlu komunitas untuk orang jual beli
material atau bahan bangunan. Ya, tidak ke sana gitu. Facebook Ads pajak 10% ngeden. Justru itu, dengan membangun komunitas kayak NFC, dengerin deh di video saya yang Chief Story. Dengerin deh, bener-bener deh, ada perhatikan di situ. Oke, Chief Story. Iklan Facebook diturunin separuh, omset dia tetap. Lah kan Anda punya budget sekarang buat ngiklan, buat bayar 10% pajak. Bonus ada trap-nya nggak? Bonus lagi dibuat trap-nya. Bonus lagi dibuat. Repeat order bisa banget lah, bisa banyak. Bagaimana caranya bikin komunitas kalau misalkan marketnya rata-rata orang yang bahkan nggak ngerti cara download aplikasi? Gimana mau masukin ke Tribelio? Apakah mereka market potensial buat Anda? Tribelio itu sudah dibuat sedemikian mudah, bahkan registrasinya aja kayak Gojek ya, harusnya jadi mudah banget. Ya, jadi harusnya mudah banget sih. Kita kan terus keep mempermudah sih. Saya suka jualan, saya juga suka jualan gitu. Untuk bengkel mobil apakah perlu Tribe? Kalau sekedar bengkel mobil mungkin enggak. Tapi kalau Anda mau naikin profit Anda mungkin iya. Tribe modifikasi mobil misalkan. Kalau Anda bisa bikin tribe modifikasi mobil, itu jadi profit. Ya, segmen industrinya masih sama, tapi Anda bisa profitable lebih gede. Mindset seperti apa yang harus dimiliki market kita sehingga dia jadi menginginkan produk kita? Mindsetnya simple, bahwa Anda satu-satunya jalan menuju mimpi dia. Sesimpel itu. Kalau Anda tahu, kalau misalkan gini, saya jualan tadi ya pembakar lemak gitu ya. Kalau Anda believe bahwa pembakar lemak dan komunitas saya bisa membuat Anda turun 10 kilo, maka mau nggak mau Anda harus join di tempat saya dan beli produk saya. Karena Anda believe. Jadi believe itu yang harus disampaikan. Kalau Anda percaya bahwa, kalau saya di Katolik by the way, kalau saya percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju ke Allah Bapa gitu, kalau mati masuk surga, ya udah saya believe gitu aja, jalan gitu kan. Gitu. Jadi Anda harus bikin belief bahwa produk Anda satu-satunya cara untuk menuju goal mereka. Itu. Cara menentukan mimpi dari market itu harus spesifik. Apa sih mimpinya? Yes, harus spesifik. Bisnis gua clothing line. Kalau di Tribe, ya bikin Tribe-nya. Siapa komunitasnya mau Anda bangun? Berarti starting mindset-nya nyari pain point customer, terus buat solusinya apa dan buat komunitasnya ya. Apa benar? Kurang lebih kayak gitu. Mimpinya apa sih? Jadi, untuk menggerakkan orang, poinnya cuma 2. Dia punya mimpi apa yang diinginkan, dan dia punya problem apa yang mau dihindari. Jadi nanti dia akan bergerak ke sini gitu. Nah, bergerak ini caranya adalah join dengan komunitas Anda. Ini loh, saya ajarin menjauhi pain dan mendekati ke gain. Gitu stepnya. Jualan tour butuh tribe gak? Oh, itu enak banget kan bikin tribe-nya kan? Anda pernah lihat komunitas backpackers Indonesia? Cari di Facebook. Gede banget, ratusan ribu orang. Lah kebayang ya, kalau misalkan Anda di situ jualannya ternyata apa? Power bank. Ya, terus habis itu backpackers ratusan orang, ribuan orang pergi setiap bulan, power bank Anda laku men. Itu baru power bank. Belum tripod, tongsis. Ya kan, itu kalau dari situ. Belum tas. Kalau backpacker tasnya harus gede nih. Terus belum botol minumnya. Waduh, tahu-tahu banyak banget yang dijualin. Hanya traveling loh itu ngomongnya. Dan itu nggak perlu kayak hari ini gitu ya. Hari ini masih tetap bisa dikerjain sebenarnya. Karena travel domestik sudah mulai ada. Travel internasional belum, tapi travel domestik mulai ada. Travel internasional masih ribet lah ya. Tapi domestik kan udah banyak tuh. Bisa kayak begitu. Jadi bisa dibuat. Terus isi trapnya apa? Ya tips-tips jadi backpackers atau destinasi wisata. Oh ini bagus nih. Ini kan nggak pernah kan kamu kesini. Jadi mengulas destinasi-destinasi yang unik-unik yang ada di Indonesia. Oh itu jadi tuh jualan tour. Kan tour lokal. Kalau jual oli ke pabrik industri apakah bisa di trap? Kayaknya enggak nih. Trap music lover isinya semua musician dan music lover ya bisa aja. Itu tadi one belief statement-nya ya. Kalau dia belief mimpinya tadi beli di orang lain gimana? Berarti beliefnya nggak solid. Contoh kayak gini loh. Kayak tadi saya bilang ini kayak saya Katolik, belief saya adalah di Tuhan Yesus gitu kan. Apakah bisa tempat lain gitu ya? Bagi orang lain mungkin bisa, bagi saya enggak gitu kan. Belief tuh kayak gitu. Nggak bisa di ini. Tapi kalau misalkan ada barang yang sama di tempat lain, ya berarti Anda harus mikirin overstack-nya apa. Nah, kita masuk ke step berikutnya nanti. Ya, gimana cara menentukan industri kita ini lebih menghindari pain atau mengejar gain? Wah, diskusi aja. Baca media-medianya aja. Akan ketahuan kok ketika Anda ngobrol dengan market tuh akan ketahuan nanti. Jadi kok apa yang perlu kita menyadarkan customer mimpinya dia atau kita yang harus mencari tahu mimpi mereka sehingga kita support dengan konten. Ya, ngobrol aja nanti muncul mimpinya. Bukan disadarkan, mereka pasti sudah punya kok mimpinya.
Cuma disadarkan bahwa Anda bisa membantu dia menuju mimpinya gitu. Anda jalannya. Seberapa gampang mengajak orang download Tribe? Jawabannya adalah seberapa kuat Anda nawarin mimpinya. Gitu. Bukan tentang Tribe-nya. Ukologi, untuk tipe barang yang jarang dijual di marketplace, apakah cocok untuk ditawarkan Tribe yang dibangun Tribe dari jenis barang seperti ini? Apakah jadi lebih perang harga? Jadi gini loh, bukan tentang barangnya, tentang komunitasnya. Siapa komunitasnya? Kalau kuliner Tribe-nya gimana ya? Kuliner mungkin ada komunitas ini kan. Paling gampang gini deh. Paling gampang gini. Kalau Anda sudah ngomongin komunitas-komunitas ya. Anda ketik kata kunci Anda di Facebook. Ketik kata kuncinya di Facebook. Nah, begitu Anda ketik kata kunci di Facebook, akan muncul, Anda pilih grup gitu ya. Akan muncul grup banyak banget. Nah, itulah Tribe. Kalau misalkan tadi ada kuliner gitu, Anda bisa bahkan bikin komunitas kayak kuliner Medan, kuliner Solo, kuliner Blitar gitu kan, kuliner apalah whatever sih gitu. Bisa kayak begitu. Kalau untuk semacam kesehatan mental, bisakah untuk Tribe? Ya bisa lah, gak ada masalah. Mau menemukan Tribe, mau menemukan Blue Ocean, gimana caranya mikir supaya ketemu new kategori seperti di buku Play Bigger. Udah baca belum bukunya Play Bigger? Ini keren banget, man. It's like super keren banget nih. Baca aja sih, nanti ada step-stepnya, ada question apa saja sih yang harus ditanya, yang harus dijawab sih, yang harus dijawab untuk mendefinisikan sebuah kategori gitu. Bahkan sampai story-nya semua harus ini. Dropship aja ada rencana pakai Tribe kok. Mereka sudah punya Tribe dengan I think Telegram atau WA group ya. Dengan memaintain kayak puluhan grup di WA kalau nggak salah mereka. Gokil sih. Bisa nggak sih endorse Tribe di influencer? Bisa dicoba sih, saya belum pernah nyoba ya. Bagaimana cara dapat bukunya? Saya dikirimin sama Russell ini. Literally saya dikirimin sama Russell. Saya punya buku ini loh sebenarnya di Kindle saya. Tapi Russell merasa bahwa buku ini bagus, jadi semua ini member mastermind-nya dia tuh dikirimin satu-satu sama dia. Saya tuh udah punya bukunya. Mana ya kemarin tuh ya? Nah ini nih. Beneran nih, saya tunjukin nih. Saya udah beli, udah baca nih. Ini di Kindle saya, ini di iPad saya nih. Ini, saya udah beli gitu, udah read, udah lama gitu kan. Tapi tahu-tahu dikirimin lagi sama dia buku fisiknya kayak begini. Dan sekarang saya lagi baca ulang. Saya lagi baca ulang karena saya selalu gitu sih, beberapa buku saya baca ulang sih. Market saya udah percaya bahwa produk saya bisa membantu mimpinya, tapi karena produk saya juga dijual orang lain, jadi dia membeli tempat yang lebih murah kok. Gimana? Oke, kalau misalkan kayak gitu, apa yang bisa Anda tawarkan selain produknya? Komunitasnya mungkin? Orang rela bayar loh masuk ke Ferrari Club Indonesia gitu. Apakah community-nya better? Apakah support grupnya better? Apakah bisa nanya-nanya di tempat Anda? Apakah, I don't know, kayak tambahan-tambahan apa yang bisa ditambahkan di situ? Jadi bukan lebih ke function and harga lagi. Ya, jadi lewat dari itu gitu. Kalau untuk Tribe kehamilan dibuat di Telegram nggak ada masalah. Well, yes. Anda bisa pakai platform apapun. Problemnya adalah Anda tidak punya database-nya. Jadi Anda nggak bisa download itu semua gitu. Dan kalau Anda pakai Telegram, satu big problem, Anda nggak bisa ngiklan. Gimana caranya mengiklan ke member Anda di Telegram? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu problemnya di situ. Tapi hari ini kita bukan mau bahas tentang Tribelio-nya sih sebenarnya sih. Saya mau ngebahas tentang konsep dari Tribe Commerce ya. Jadi saya summarize sebelum kita akhiri bahwa tadi ada urutan ya. Ada urutan. Yang pertama, kita ngomongin tentang Tribe dan commerce. Saya summarize dulu ya sebelum kita akhiri ya. Tribe atau komunitas adalah sebuah group of people, kumpulan orang-orang yang memiliki satu tujuan bersama, satu goal besar, satu belief ya yang sama gitu, satu interest yang sama, dipimpin oleh satu orang. Ya, jadi bisa berkomunikasi lancar. So Facebook page itu nggak lancar. Member dan member, follower dan follower tidak saling kenal. Cuman ke leadernya doang bolak-balik gitu. Instagram juga begitu. Ya, kelihatannya bisa diskusi tapi nggak diskusinya nggak bagus karena itu masing-masing saling komen ke pemilik postnya, bukan antar membernya. Ya, itu nggak bagus gitu. Jadi sekali lagi Tribe itu seperti itu. Tribe itu nanti akan ujung-ujungnya akan ke penjualan juga. Jadi Tribe meskipun komunitas di chatting, di WA group tetap bisa jualan, di sosial media juga bisa jualan, di Kaskus pun tetap ada FJB. Jadi arahnya pasti ke penjualan, ya, ke sana. Nah, yang kedua adalah commerce itu sendiri. Commerce itu sendiri akan dimudahkan dengan adanya platform seperti marketplace. Biggest problem adalah karena semuanya dijadiin satu di marketplace, maka problemnya adalah perang harga. Mau nggak mau sudah terjadi dan akan tambah parah ke depannya.
Ya karena tambah banyak yang jualan barang yang sama. Bahkan marketplace bisa dropship antar marketplace. Beli di Shopee, jualan di Tokopedia dan sebaliknya kayak begitu. Tinggal dicari mana yang celahnya ada ya, mana yang ada selisih harganya ya, main arbitrage kayak begitu. Lama-lama akan perang harga. Maka solusinya adalah dengan migrasi ke Tribe Commerce sehingga orang-orang itu dipisahkan di komunitas Anda masing-masing, kayak specialty store tadi. Ya, stepnya seperti itu. Oke. Jadi itu adalah next big thing yang belum kelihatan banyak orang. Kalau Anda bisa memanfaatkan ini dan jadi duluan, maka enak banget profitnya buat Anda. Kalau telat, ya sudah gitu. Pasti ada pro and cons, pasti ada challenge-nya, dan berarti ini harus unik dan sebagainya. Jawabannya adalah yes. Kalau misalkan Anda jualan barang yang biasa dijual banyak orang lainnya, ya sudah, biarkan barang-barang itu perang harga aja di marketplace. Tapi goal saya adalah gimana caranya Anda lepas dari perang harga. Right? Itulah Anda perlu yang namanya Tribe Commerce. Alright, so I think itu aja. Kalau Anda mau belajar dari saya tentang gimana memulainya dan sebagainya, sebelum saya akhiri, silakan join ke listbuildingmastery.id. Ya, di situ dibimbing lengkap oleh tim saya. Ya, listbuildingmastery.id buat teman-teman yang belum join dan mau belajar. Kalau nggak mau, nggak ini ya nggak apa-apa sih. It's okay gitu kan. Cuman kalau memang mau belajar ke listbuildingmastery.id, kadang ada presentasi, jadi Anda kerjain, ada PR-nya semua, kita diskusi di situ. Pakai aplikasi apa, Tribe Commerce, pakai Tribelio. Ya, hari ini kita pakai Tribelio gitu. Ya, so itu aja. Terima kasih so much, thank you so much teman-teman semuanya. Semoga ini jadi wawasan yang baru buat Anda semua. I'll see you guys next video ya. Bye bye.